Komandan Israel memutuskan mundur dari jabatannya. Pertempuran antara sayap militer Hamas dan pasukan pertahanan Israel atau IDF makin memanas saja. Pertempuran itu dinilai sulit untuk dimenangkan oleh pihak Israel. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh mantan Komandan IDF Afif Kochavi pada Kamis 9 Mei. Sementara itu, Kochavi sendiri juga sudah mengundurkan diri sejak 9 bulan sebelum dimulainya operasi militer Banjir Al-Aqsa. Alasannya adalah karena ia mengakui sulitnya memburu pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan juga Mohammed Al-Deif. Kochavi pun menilai potensi kekalahan Israel cukup besar karena kekuatan Hamas dinilai semakin menguat dan menjadi ancaman yang nyata. Penyesalan Biden usai mengirimkan senjata ke Israel. Sejak operasi militer pasukan Israel semakin intensif pada Senin 6 Mei, sekitar 80.000 warga Rafah akhirnya meninggalkan kota untuk mencari perlindungan di tempat lain. Hal ini dilakukan usai pasukan Israel semakin intensif melancarkan serangan mereka ke kota tersebut pada Senin 6 Mei. Para pengungsi meninggalkan distrik itu dengan kondisi yang sangat mengenaskan, kelaparan, kehausan, dan juga kebingungan. Mereka pun tidak tahu harus berlindung kemana, karena Rafah menjadi satu-satunya rumah teraman bagi 1,2 juta pengungsi Palestina. Dan ini membuat kota Rafah kini menjadi kota yang sangat sepi dan tanpa penghuni. Ribuan orang yang mengungsi dari bagian timur kota Rafah di selatan jalur Gaza ke daerah Muwasi. Muwasi merupakan daerah yang relatif aman dari utara, namun tidak ada pelayanan bantuan apapun bagi para pengungsi tersebut. Hingga banyak warga mengeluh tidak bisa mengakses toilet sementara air yang mengalir di Muwasi juga sangat sedikit. Kampanye Menteri Keamanan Israel terhadap Amerika Serikat. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir merasa tidak terima usai Amerika Serikat menghentikan sementara kiriman senjata ke negaranya. Hal tersebut diungkapkan lewat unggahan dalam media sosial X milik Ben pada Kamis 9 Mei. Dalam media sosial tersebut, Ben juga sempat menuliskan cuitan singkat tanpa memberikan keterangan terkait keputusan dari Amerika Serikat tersebut. Ia pun hanya menuliskan kata Hamas dan Biden, Presiden Amerika Serikat. Kemudian di tengah-tengah kedua nama itu, Ben pun menyematkan emoji hati berwarna merah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin sudah mengkonfirmasi bahwa negaranya menghentikan sementara pengiriman bom ke wilayah Israel. Pejabat Kementan terpaksa menanggung biaya 1 miliar rupiah untuk keperluan SYL. Pemirsa, pejabat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Kementerian Pertanian Kementan dikabarkan menanggung pembayaran sewa private jet untuk mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Ditjen PSP Kementan Hermanto dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan juga gratifikasi pada Rabu 8 Mei. Dilansir dari Kompas.com, kepada jaksa, Hermanto pun menyebutkan ada pengeluaran dari Direktorat PSP untuk keperluan penyewaan pesawat pribadi. Penyewaan private jet itu digunakan untuk kunjungan SYL dan ternyata SYL juga membebankan sejumlah dana lain ke anak buahnya tersebut. Sebagian besar dana itu digunakan untuk memfasilitasi perjalanannya ke luar negeri, mulai dari perjalanan ke Brasil hingga Arab Saudi. Momen rudal bermuatan 500 kg peledak menghantam situs Leumi Israel. Sistem pertahanan Israel mengalami kerusakan pada Kamis 9 Mei 2024 hingga membuat sirine peringatan bahaya tidak berfungsi sama sekali ketika situs Leumi Israel dihantam rudal yang berisi 500 kg bahan peledak. Dan akibat dari serangan rudal perlawanan itu, situs Leumi kini mengalami kebakaran.
Perlawanannya menargetkan situs terpenting Israel ini dirilis melalui saluran Telegram beberapa saat usai serangan terjadi. Namun, militer Israel mengatakan bahwa tak ada kerugian besar dan juga korban jiwa.